Shalom semuanya, apa kabar? Mari dalam Pray From Home kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama pula. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur bahwasanya kasih setiamu selalu baru. Tidak pernah berubah kebaikanmu, bahkan dari hari ke hari kami semakin menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan sudah berdoa. Amin. Nah, kasih Tuhan, saya mau sharing malam hari ini tentang jadilah kehendak-Mu. Peperangan terbesar dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita adalah bagaimana memilih dan memutuskan kehendak kita atau kehendak Tuhan yang jadi. Setiap orang punya kehendak, setiap orang punya kemauan, setiap orang punya kerinduan, setiap orang punya mimpi. Tapi apakah setiap mimpi kita jadi? Apakah setiap kerinduan kita jadi? Apakah setiap kehendak kita jadi? Belum tentu. Dan oleh sebab itu mari kita belajar dari Yesus. Bagaimana menjalani kehidupan ini dan bagaimana ketaatan Yesus kepada Bapa. Mari kita baca terlebih dahulu dari Matius 26 ayat 39 sampai 42. Dikatakan Matius 26 ayat 39 sampai 42. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar tentang jadilah kehendak-Mu. Kita mau belajar sungguh-sungguh mengikuti teladan Yesus. Yang pertama, kita belajar dari Yesus. Yesus perlu 2 kali bertanya kepada Bapa sebelum ia berserah kepada kehendak Bapa. Sebelum Yesus menyerahkan kehendak dirinya, kemauan dirinya kepada Bapa. Di dalam ayat 39 dan ayat 42 dikatakan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Kita harus belajar dari Yesus. Yesus menyerahkan kehendak pribadinya kepada Bapa. Yesus bisa berkata, "Aku tidak mau minum cawan ini." Cawan murka Allah. Cawan di mana ketika Yesus meminumnya, artinya Yesus mengambil tanggung jawab untuk mati di kayu salib, untuk mengorbankan dirinya buat saudara dan saya. Malam ini saya mengingatkan kembali karya kematian Kristus tidak pernah sia-sia. Yesus mati di kayu salib lewat pergumulan berat di Taman Getsemani. Dan pada malam Yesus diserahkan kepada pemuka-pemuka agama pada waktu itu. Ketika Yesus dikhianati oleh Yudas Iskariot, Yesus bergumul. Dan ketika Yesus bergumul, Yesus benar-benar mengambil kesempatan untuk menyerahkan kehendak pribadinya. Sehingga ketika Yesus tahu ia harus menyerahkan nyawanya, berkorban buat saudara dan saya, pengorbanan Yesus tidak pernah sia-sia. Ia mati buat saudara dan saya,
Ia menebus dosa saudara dan saya supaya kita beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan selamat. Barang siapa percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, ia beroleh keselamatan dan jaminan kehidupan kekal ada pada kita semua yang percaya kepadanya. Kita harus belajar dari Yesus. Yesus mendahulukan kehendak Bapa di atas kehendaknya. Saudara bisa bayangkan andai kata Yesus berkata, "Jangan aku yang mati, biar yang lain saja. Petrus saja, Yohanes saja, Yakobus saja, atau Yudas saja." Oh tidak, Yesus tahu yang harus berkorban seperti korban dalam perjanjian lama adalah anak domba yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Demikian pula korbannya harus tidak bercacat, tidak bercela, yaitu Yesus sendiri harus mati di kayu salib. Tangannya terentang, tangannya dipaku, kakinya dipaku, dan darah bercucuran keluar. Tubuhnya hancur oleh karena cambukan yang normalnya 39 kali satu sesi cambukan. Tetapi Yesus bukan hanya 39 kali, tapi berkali-kali. Sehingga Yesaya berkata dalam nubuatannya, wajahnya pun tidak dikenali. Tubuhnya hancur supaya saudara dan saya mengalami kesembuhan dan pemulihan. Tubuhnya hancur, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kekasih Tuhan, kepentingan bersama lebih utama daripada kepentingan diri. Inilah yang bisa kita pelajari dari Yesus. Menundukkan diri dan taat kepada kehendak Bapa menentukan kualitas kehidupan kita. Kalau kita punya kehendak, kita punya kemauan, serahkan kepada Bapa. Dan ketika kita belajar berserah mengikuti kehendak Bapa, maka kualitas kehidupan kita akan nampak makin indah. Yang kedua, sekarang bangun kualitas doa. Kualitas kehidupan kita ditentukan oleh kualitas doa kita. Di dalam ayat 40 dikatakan, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Saudara dikasih Tuhan, dalam ayat-ayat sebelumnya di dalam pasal 26 dari Matius ini, Yesus mengadakan perjamuan bersama para murid. Dan para murid makan roti, dan roti itu biasanya bundar, kemudian disobek, kemudian dibagikan kepada para murid. Dan itu biasanya dalam perjamuan makan Paskah, setiap tahun sekali selalu ada makan. Dan memang budaya orang Yahudi, orang Timur Tengah itu makan roti. Dan khusus untuk orang Yahudi, mereka biasa minum anggur setelah makan. Dan saudara, kalau minum anggur cuman sedikit tentu tidak mabuk. Tetapi para murid ini sudah malam, mereka minum anggur, mereka bukan hanya sekedar ngantuk, tetapi betul-betul antara ngantuk dan mabuk. Dan mereka diminta untuk berjaga-jaga, tentu tidak mudah. Makanya Yesus berkata, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja?" Malam ini kita belajar, miliki waktu yang berkualitas, yaitu waktu doa. Doa dengan Tuhan, itu menentukan kualitas kehidupan kita. Kualitas kehidupan kita juga mencerminkan, memantulkan hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan yang karib dengan Tuhan, maka kualitas kehidupannya berbeda dengan orang yang tidak punya pergaulan dengan Tuhan. Tentu, saya tidak bisa bohong bahwa orang yang kerja keras, kerja giat, kerja tekun, mereka dapat populer, mereka dapat terkenal. Ya, mungkin kekasih Tuhan punya anak-anak yang remaja, dan mungkin saudara juga pernah melihat para artis yang di luar negeri, ya, mereka kita puja mungkin, ya,
ternyata mereka ini tidak bertuhan, tetapi mereka bekerja keras. Makanya mereka menghasilkan keuangan mereka dari kerja keras mereka. Tetapi anak-anak Tuhan bukan sekedar bekerja keras, tapi bekerja dengan cerdas, bekerja dengan hikmat Tuhan. Maka susah payah itu sebetulnya tidak akan menambahi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Nah saudara, bangun kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Terus bangun kualitas hubungan yang intim, yang karib dengan Tuhan. Sebab semakin intim kita dengan Tuhan, kita semakin kaya akan hikmat Tuhan. Sekali lagi saya katakan, semakin kita intim dengan Tuhan, kita akan menikmati kekayaan hikmat Tuhan yang luar biasa. Mulai biasakan membaca firman Tuhan. Mulai biasakan untuk mendengar firman Tuhan setiap hari. Mungkin saudara berkata, saya nggak mudeng, saya nggak jelas, saya nggak ngeh apa yang saya baca. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, sebetulnya kita sedang memberi makan kepada roh kita. Dari roh kita yang diberi makan, maka roh kita memengaruhi jiwa kita. Jiwa yaitu pikiran, perasaan, kehendak, kemauan itu akan memengaruhi tubuh kita. Makanya dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati itu berbicara mengenai pikiran, perasaan, kemauan, jiwa. Ya, jiwa yang bersukacita, jiwa yang bergembira, maka tubuhnya pun sehat dan kuat, membangun sel-sel imun dalam diri kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita mengerti hatinya Tuhan. Waktu saudara baca firman Tuhan, waktu saudara merenungkan firman Tuhan, mungkin saudara nggak ngeh, tetapi ketika saudara menghadapi masalah, ketika saudara menghadapi tantangan, ketika saudara menghadapi jalan buntu, tiba-tiba firman Tuhan muncul, terngiang di pikiran kita, terngiang di telinga kita, terngiang di hati kita, dan tiba-tiba kita dapat hikmat untuk memperkatakannya, dan itu jawaban yang tepat. Setiap jawaban yang tepat selalu berasal dari Tuhan. Karena pergaulan yang intim kita dengan Tuhan. Miliki komitmen doa setiap hari. Saya percaya anak-anak Tuhan, para kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah yang memiliki kualitas kehidupan yang luar biasa dimulai dari komitmen doa. Mari saya akhiri renungan malam ini dengan sebuah statement. Doa adalah kualitas kehidupan kita. Kalau saudara memiliki kualitas kehidupan yang mengkilap, cemerlang, itu dimulai dari doa. Bukan manisnya kata-kata, bukan indahnya kata-kata, tapi bagaimana kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, dan kita belajar dengar-dengaran dengan Tuhan. Mendengar suara Tuhan dimulai dari bagaimana kita ini membaca, merenungkan firman Tuhan. Maukah saudara belajar melakukan kehendak Tuhan? Jadilah kehendak-Mu. Dan inilah kerinduan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur. Kami punya telinga untuk mendengar. Kami punya mata untuk melihat. Kami punya hati yang terbuka untuk tuntunan firman-Mu. Kami mau membangun kualitas doa. Kami mau membangun kualitas hubungan yang makin indah dengan Tuhan. Biarlah kualitas kehidupan kami makin indah di tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan yang menempa kehidupan kami. Tuhan yang membentuk kehidupan kami. Memampukan kami melewati ujian demi ujian. Bahkan ketika badai topan datang, hikmat-Mu, firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami. Malam ini hamba berdoa, biarlah kami semua yang mendengar firman-Mu dikuatkan, diteguhkan hatinya untuk belajar berkata ya kepada Tuhan, untuk selalu setuju kepada Tuhan, karena rencana Tuhan jauh lebih baik daripada rencana kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami COVID-19. Kami berdoa untuk Pendeta Timotius Arifin, Tuhan menjamah kesehatannya. Hamba-Mu sedang
beristirahat di rumah sakit di Bali, dan kami berdoa ya Tuhan, kesembuhan, mujizat, pemulihan, Tuhan nyatakan buat Pendeta Timotius Arifin. Terima kasih Bapa. Kami percaya seluruh jemaat penggembalaan termasuk cabang-cabang di berbagai pulau, di berbagai negeri, turut mendoakan beliau. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini untuk hamba Tuhan yang lain, Bapak Pendeta Rudi yang sedang beristirahat di rumah sakit di Surabaya. Tuhan menjamah kesehatannya. Tuhan memulihkan beliau dari COVID-19. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah kesembuhan mujizat terjadi dalam hidupnya sehingga hamba-Mu ini bisa kembali ke penggembalaan di Rogo Jambi. Kami berdoa buat Ama Maria yang sedang beristirahat di rumah sakit di Surabaya juga. Kami berdoa Tuhan menyembuhkan sakitnya, Tuhan memulihkan kesehatannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Malam ini kami berdoa buat saudara kami, Pak Slamet yang ada di Jajak. Tuhan sudah memulihkan kesehatannya dari stroke, dan biarlah hamba-Mu ini memiliki semangat untuk hidup, semangat untuk berkarya kembali. Kami menyerahkan pula Dedi Paulus yang ada di Solo, Tuhan menjamah kesehatannya, dan kami percaya hamba-Mu ini tak lama lagi bisa bangun dan bangkit serta berjalan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Kami berdoa buat kekasih Tuhan yang lain yang sedang mengalami sakit. Ibu Bella, sakit di kakinya, Tuhan jamah. Dan biarlah luka yang ada di kakinya sembuh, pulih di dalam nama Yesus. Kami berdoa, suaminya juga dapat bekerja dengan maksimal, berkonsentrasi, sehingga dapat menafkahi keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat kekasih Tuhan, jemaat yang ada di Rock Jajak. Tuhan menjamah kehidupan mereka satu demi satu. Yang sedang sakit Tuhan pulihkan. Ibu Yeni Tuhan sembuhkan, pulihkan dari sakit di perutnya. Dan kami juga berdoa buat kekasih Tuhan yang lain, Ibu Eni, Tuhan juga jamah kalau ada sakit di perutnya dalam nama Yesus. Kami berdoa ya sekarang untuk rekan-rekan kami yang sedang bergumul masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah masa depan. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan menyiapkan yang terbaik untuk hari esok. Biarlah para kekasih Tuhan yang sedang bergumul masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, dan masalah masa depan, mereka benar-benar mau belajar dengar-dengaran dengan Tuhan, mau menyisihkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berbicara dengan jelas kepada mereka yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang punya pekerjaan sebagai pemilik perusahaan, pemilik pekerjaan, dan yang mengelola pekerjaan bersama para karyawan mereka. Kami berdoa, baik di gudang, di toko, di apotek, di pabrik, di perhotelan, di rumah makan, di industri pariwisata. Bahkan hari-hari ini rekan-rekan hamba-Mu yang berusaha di industri pariwisata, mereka sedang berhenti bekerja karena adanya coronavirus. Kami berdoa, Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi pertolongan kepada mereka semua untuk dapat mengelola pekerjaan-pekerjaan yang baru, pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kami berdoa buat rekan-rekan yang bekerja setiap hari. Mereka diberi hikmat, diberi kekuatan, diberi pertolongan dari Tuhan secara khusus untuk dapat melayani orang lain, untuk dapat bekerja dengan maksimal. Kami berdoa berseru di dalam nama Yesus. Kami percaya pembelaan-Mu, pertolongan-Mu sungguh ada, sehingga para kekasih Tuhan tetap bertahan dari hari ke hari dengan kekuatan dari Tuhan, dengan hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dijauhkanlah para kekasih Tuhan yang setiap hari bekerja dari COVID-19. Dan biarlah mereka dapat menjadi kesaksian bahwa mereka tetap tekun bekerja, mereka tetap giat bekerja setiap hari. Dan kami percaya orang yang tekun, orang yang giat, Tuhan sudah memberi upah secara khusus. Terima kasih Bapa. Kami minta berkat-Mu buat bangsa negeri Indonesia, dan biarlah bangsa negeri Indonesia aman, tertib, damai, sejahtera.
Presiden Jokowi Tuhan sudah berikan hikmat khusus untuk memimpin bangsa negeri Indonesia. Aparat militer, TNI, Polri sudah Tuhan berikan kecakapan, kesabaran, ketenangan dalam mengawal negeri Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemilihan presiden di USA. Dan kami berdoa, biarlah salah satu dari Joe Biden atau Trump yang akan memimpin USA. Dan kami berdoa siapapun yang memimpin, biarlah mereka takut, hormat, gentar kepada Tuhan. Sehingga dari negeri USA ini dapat memberikan influence, memberikan pengaruh buat negeri-negeri yang lain. Kami berdoa sekali lagi buat para student dan mahasiswa-mahasiswi ketika mereka belajar, berkuliah, Tuhan memberikan hikmat pertolongan buat mereka. Demikian pula guru dan dosen dapat memberikan penjelasan-penjelasan yang simple, yang sederhana. Sehingga murid-murid dan para mahasiswa-mahasiswi dapat belajar dengan maksimal. Terima kasih Bapa. Malam ini kami akan beristirahat. Biarlah urapan Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa kasih, kesembuhan, mujizat turun atas kami, dan biarlah berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami terima dengan penuh pengucapan syukur. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Tuhan kekuatan saudara, tetap berdoa, tetap bersyukur dalam segala. God bless you.